Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Dapur KS Ranto. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Hari ini bikin soto mie Bogor yang legendaris. Apa-apa saja bahan-bahannya? Yuk kita simak video berikutnya. Dilanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan ini bumbu-bumbunya untuk bahan soto mie Bogor ya. Ini khas Bogornya ada kemiri, ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, cabai merah, dan ini daun salam, terus ada kapulaga 2 biji, ada bunga lawang, dan ini ada kayu manis ya kira-kira 3 cm ya, sedikit saja ya. Dan ini juga ada daging ya, bahan-bahannya ini dagingnya harusnya tetelan sama daging apa ya, ini ada pokoknya daging lah saya ini ada tetelan. Dan nanti juga saya akan bikin kroketnya ya, kroket kampung teman-teman, tapi saya di sini saya bikin pakai apa, kulit lumpia ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses berikutnya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Dilanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya ini siapkan pan ya. Kita kasih minyak secukupnya. Ini untuk saute dulu bumbunya ya adik. Ini semua nih. Cabenya dan bawang putih ya. Ini kira-kira bawang merahnya 100, bawang putihnya 50 gram, ini cabainya 50 gram, dan kemiri 20 gram. Jadi ini saya bikin banyak ya teman-teman, kurang lebih buat 20 porsi ya, ini satu mie ya. Ini ada pesannya. Nah ini biarkan terus sampai rada-rada wangi ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya siapkan lagi pan ya, kasih lagi minyak. Ini kira-kira minyaknya 2 sendok makan. Jadi ini bumbunya tadi udah saya blender ya teman-teman, udah saya haluskan maksudnya. Jadi sekarang kita ditumis dulu atau disote dulu ya teman-teman. Seperti biasa, biar lebih wangi kita masukkan dulu serai ya, serai dan lengkuas, terus ada jahe masuk. Lanjut teman-teman, masukkan si bumbu tadi, biarkan dia harum ya. Ya bisa tambahkan dan masukkan daun salam kira-kira 4 lembar, dan ini ada sedikit kayu manis ya 2 cm, ada kapulaga 3, dan ada bunga lawang 1 ya. Oke, tumis biar matang teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini saya udah panaskan air ya, kira-kira 7 literan air, dan saya masukkan ini si dagingnya ya, biar rebus dulu teman-teman.
persis. Kasih garam kira-kira 1 sendok ya, biar ada rasa nanti. Oke teman-teman, biarkan dia matang. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini sudah sedikit mendidih. Kita buang dulu buih-buihnya ya atas. Biar dia bening ya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, ini si sote bumbunya udah mulai matang dan keluar wanginya ya. Jadi ini tadi sebelum di blender di sote dulu, sudah di blender ditumis lagi atau di sote lagi. Jadi tambah wangi teman-teman. Jadi rasanya akan lebih lebih strong, lebih bagus ya nanti rasanya, karena ini si bumbunya udah benar-benar matang. Oke, kita langsung saja dituangkan ke kuahnya teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, ini si kuahnya sudah mendidih dan saya mau tambahkan ini bumbu tadi ya. Nah, masuk sini. Mantap. Sip, enak si kuah soto mie-nya. Masukkan lagi teman-teman, biarkan dia sampai meresap teman-teman ke dagingnya. Oke, lanjut teman-teman, ini udah mulai meresap. Kita kasih bumbu teman-teman, ini bumbu penyedap ya, kira-kira ini 2 sendok makan ya. Dan tambahkan ladaku ya. Ini ladaku nih ada sisa tadi nih 2 gram, tambahkan saja. Dan kalau emang yang suka pakai micin atau sasa, silahkan ditambahkan ya teman-teman. Kalau yang nggak suka bisa di skip ya, tapi saya nggak pakai, udah cukup karena tadi udah dikasih garam pertamanya. Dan saya nggak bisa nyicip teman-teman karena masih puasa, ini masih jauh ke maghribnya ya, jadi mungkin nanti aja diicipnya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini sudah 45 menit ya kurang lebih. Daging udah empuk, jadi saya angkat dulu, saya sisihkan dulu ya si dagingnya. Jadi nanti untuk penyajiannya ini ada mie-nya, ada kroketnya ya, dan biasanya ada kentang juga, tapi itu opsional ya teman-teman, mau pakai kentang atau tidak terserah. Dan ada pakai bihun juga, kadang ada ya, jadi berserah selera teman-teman ya, silakan. Dan harusnya ada kikil juga ya dagingnya ya. Kikil, dan dagingnya daging tetelan yang bagus, karena saya daging tetelannya dagingnya ada, jadi saya pakai daging biasa, tapi ini juga ada tetelannya teman-teman, sedikit. Nah, ini teman-teman ya. Oke, dilanjut. Baiklah teman-teman, ini saya udah dipotong-potong ya si dagingnya, dan ini ada kentang tadi saya goreng dulu, dan ini kroket kampungnya ya. Jadi saya sajikan satu dulu nih teman-teman. Nah, ini ada tomat, ada mie kuningnya, daun bawang iris, dan daun seledri. Nah, jadi ini si soto mie ini siap kita sajikan ya teman-teman. Oke, dilanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini saya udah siapkan cawannya ya. Nah, ini saya kasih dulu mie kuningnya. Nah, ini kira-kira 20 gram, dan ini si dagingnya ya, taruh sini. Aja nih teman-teman. Dan ini ada kentangnya, ini bersih ya. Oke,
Oke, lalu tambahkan si roketnya. Roketnya nih, roketnya sini aja nih. Oke. Jadi komplit sekali. Terus tambahkan ini daun bawang. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel Nikas Rantau, terima kasih ya yang sudah menyaksikan dan sudah subscribe, terima kasih. Nah, jadi ini tambah daun seledri ya, dan daun bawang. Ini bikinnya rada-rada lumayan, rada lama teman-teman. Nah, ini daun bawangnya dan tambahkan tomat. Nah, ini si tomatnya di sini ya. Nah, tomat, lalu kasih bawang goreng teman, bawang goreng ya. Dan tentu ini bisa disajikan dengan sambal rawit ya teman-teman, sambal rawit dan jeruk limau ya. Bisa ini nggak ada jeruk limau ya. Oke, kita langsung aja nih tuang si kuahnya ya. Lihat. Oh, mantap sekali teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Di bulan Ramadan ini saya bikin soto mie Bogor yang legendaris ya, legendaris. Nah, jadi inilah soto mie Bogor penampakannya ya. Nah, jadi sebelum dicip kita lihat dulu. Nah, ini performanya begini ya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini saya udah siapkan cawannya ya. Nah, ini saya kasih dulu mie kuningnya. Nah, ini kira-kira 20 gram. Dan ini si dagingnya ya, taruh sini. Ini dagingnya yang ada urat-uratnya nih teman-teman. Dan ini ada kentang ya. Ini kasih 3. Oke, lalu tambahkan si roketnya. Roketnya nih, roketnya sini aja nih. Oke. Jadi komplit sekali. Terus tambahkan ini daun bawang. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel Nikas Rantau, terima kasih ya yang sudah menyaksikan dan sudah subscribe, terima kasih. Nah, jadi ini tambah daun seledri ya, dan daun bawang. Ini bikinnya rada-rada lumayan, rada lama teman-teman. Nah, ini daun bawangnya dan tambahkan tomat. Nah, ini si tomatnya di sini ya. Nah, tomat, lalu kasih bawang goreng teman, bawang goreng ya. Dan tentu ini bisa disajikan dengan sambal rawit ya teman-teman, sambal rawit dan jeruk limau ya. Bisa ini nggak ada jeruk limau ya. Oke, kita langsung aja nih tuang si kuahnya ya. Lihat. Oh, mantap sekali teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Di bulan Ramadan ini saya bikin soto mie Bogor yang legendaris ya, legendaris. Nah, jadi inilah soto mie Bogor penampakannya ya. Nah, jadi sebelum dicip kita lihat dulu. Nah, ini performanya begini ya. Oke, lanjut. Nah, baiklah teman-teman, kita lihat dulu ini si teksturnya ya bagaimana. Oh, coba lihat dulu ya, saya icip kuahnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, segar sekali teman-teman rasanya ini.
segar sekali ya. Jadi si soto mie Bogor ini. Oke, buat teman-teman sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe channelnya Kais Ranto. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah ya untuk masak, apalagi di bulan puasa. Ini rekomen sekali buat buka puasa maupun sahur ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.